delta. Sehingga, dan delta itu sederhana gitu loh. Saya baca agak detail ketika ada kapal mengangkut kapal Filipina ngangkut gula dari India mendarat di Cilacap, wah nyebar dari situ langsung gitu. Belum lagi ada 2 pesawat India yang masuk, walaupun sudah di karantina, tapi ternyata memang varian Delta ini punya kekhasan. Jadi bahas tema tentang pandemi dan kualitas kepemimpinan atau kualitas pemimpin. Sengaja kita angkat ini karena John Maxwell secara sederhana membuat analogi atau adagium seperti ini ya. Everything rise and fall on leadership. Segalanya naik turun karena kepemimpinan. Ya. Justru di masa krisis, kepemimpinan kian menunjukkan tajinya, kian menunjukkan kesaktiannya. Dalam tanda kutip ya, bukan sakti mandaguna yang paranormal, tetapi contohnya bagaimana sebuah negeri nun jauh di selatan, namanya Selandia Baru, dipimpin oleh seorang perempuan usia 34, waktu itu terpilih, sekarang mungkin udah 38, kan udah 4 tahunan, Jacinda Ardern pernah bicara di sidang umum PBB sebagai kepala negara, sambil bawa anak ya, karena baru punya anak umur 1 tahunan gitu, menyusui. Dengan visi yang benarnya ketika diketahui Februari 2020 ada COVID-19, maka tanpa tedeng aling-aling langsung melakukan penutupan ya, bandara, sehingga betul-betul kasus COVID-19 di Selandia Baru di antara yang banyak dirujuk. Kisah Angela Merkel juga sama gitu loh. Kanselir Jerman perempuan juga ya. Memang ada women era ini perlu untuk kita syukuri ya, dan terus kita optimalkan. Di awal-awal langsung bagaimana penanganan mulai dari sekolah, kantor diberlakukan dengan ketat ya. Tentu setiap negara punya kekhasan masing-masing, tetapi pelajaran yang bisa diambil, everything rise and fall on leadership. Segalanya naik turun karena kepemimpinan. Kita di Indonesia tentu Pak Jokowi atau pemimpin yang sekarang punya 1001 alasan, tetapi sekarang kondisinya kalau boleh dibilang gelombang kedua, walaupun gelombang 1 kita sebetulnya juga tidak terlalu akurat, nanti Dr. Ede mungkin bisa lebih menggambarkan. Kita di antara 3 besar sekarang ya. Ketika negara lain, Amerika contohnya, sudah mulai mampu dengan vaksinasi yang luar biasa, dan tempat-tempat yang lain, kita masih menghadapi bleeding. Krisis kesehatan kita belum selesai, krisis ekonomi ikutannya jalan, bahkan kalau kita lebih detail, lebih zooming lagi, sekarang ini ada satu artikel di Jakarta Post yang sangat tajam ya. Mereka tidak seharusnya mati gitu. Karena kebijakan yang tidak akurat, kebijakan yang bias, kebijakan yang orkestrasi pusat ke daerahnya itu berantakan, dampaknya sangat luar biasa ya. Kita berdoa semoga pembahasan ini memang kita bahas tentang kualitas kepemimpinan, tetapi yang menjadi korban adalah rakyat, khususnya rakyat kebanyakan. Ketika kita bicara sekarang yang ngantri di ICU, yang ngantri oksigen, yang ngantri macam-macam masih sedemikian banyak, tentu kita doakan segera berlalu, walaupun fokus sekarang saya ingin mengangkat setidaknya ada 4 kualitas kepemimpinan yang mungkin kita bisa lihat dari para pemimpin, baik di level pusat, provinsi, kabupaten kota, sampai ke tingkat komunitas untuk bantu menangani pandemi COVID-19. Karena ada beberapa daerah, DKI khususnya, ya, saya tetap apresiasi dengan kasus yang disebut tertinggi, tetapi satu yang sangat konstan di DKI adalah testing rate-nya selalu di atas WHO.
ketika daerah-daerah, nanti Dr. Ede boleh lebih elaborasi, ketika daerah lain mungkin takut dengan predikat pemberi positif rate kasus positif tertinggi, DKI terus melaksanakan secara saintifik bahwa testing, tracing, dan treatment dilakukan dengan seksama. Bahkan ada mobil vaksin, bahkan kita melihat banyak hal, tentu ada banyak kekurangan, tetapi yang pertama dari kualitas kepemimpinan yang perlu untuk kita bangun selalu adalah keberanian. To lead is to make a decision. Makanya executive is to execute. Ya. When you are a leader, you are alone on the top. Ya. Ketika jadi pemimpin, ya Anda sendirian, jangan jadi penakut. Kalau mesmerizing, ya, kalau memang ingin bergantung kepada orang lain, ya jangan jadi pemimpin. Ya. Karena one person with courage, ya, with satu orang dengan keberanian is a majority. Pasti dia akan menjadi mayoritas karena courage ini, courage ini, keberanian inilah satu karakter kepemimpinan yang harus ada. Nah, kenapa dia berani? Karena poin 2, dia punya visi. Dialah paling mampu melihat jauh ke depan. Bagaimana kalau kisah dulu Nabi Musa berani untuk menyeberangi lautan karena ada visi, ada land of hope di sana. Bagaimana para the founding fathers, khususnya yang 1928 bikin Sumpah Pemuda, 17 tahun mendahului kemerdekaan karena punya visi besar. Pemimpin kenapa berani? Karena ada gambaran yang jelas, mau kemana, apa KPI-nya, bagaimana caranya, apa pengorbanannya. Karena to lead tidak berarti to love, ya. To lead berarti to execute, to get things done. Nah, karena itu sesudah keberanian dia harus punya visi, dan visi itu kelihatan dalam bicara. Karena poin ketiga dari karakter kepemimpinan itu adalah teachability, kemampuan untuk mengajar, kemampuan untuk merunutkan pikiran, kemampuan untuk menyampaikan gagasan, kemampuan untuk winning the heart of the public mind. Jadi masyarakat, kenal, memang ada pemimpin kok, kemampuan you are what you think. Karena kepikirannya runut, ucapan runut, langkahnya runut, maka orkestrasinya berjalan dengan mudah. Jangan apa yang dikatakan beda dengan apa yang dikerjakan, apa yang diucapkan beda dengan apa yang diperintahkan, sehingga tidak ada alignment, ada keseriusan, kelurusan. Tentu yang terakhir problem solver, ya. Sesudah keberanian karena punya visi dan kemampuan teachability, dia harus punya yang keempat adalah problem solver. Ya, saya tidak setuju kalau ada yang kritik kemarin Indonesia kok nyumbang oksigen ke India. Ya memang kita harus sumbang. Karena ketika itu India memang tengah berat. Kita berantakannya bukan karena kita sumbang oksigen. Oksigen mah sesuatu yang bagus. Berantakannya karena memang sejak awal kita udah usulkan ikat pintu masuk, ya. Pandemi secara umum sederhana kok. Dari luar itu. Ketika kita mampu secure dengan segala hal, dulu diusulkan cuma 4 aja kan. Jakarta, Surabaya, antara Ujung Pandang ataupun Medan, dan satu lagi Bali. Ikat 4 ini insya Allah 270 juta ini akan sangat terjaga, walaupun tentu apalagi ketika varian Delta, ya nanti Dr. Ede lebih detail ya. Karena kasus katanya karena mudik, banyak pihak mengatakan tidak karena mudik, Dr. Ede ya, tapi varian Delta, sehingga, dan Delta itu sederhana itu loh. Saya baca agak detail ketika ada kapal mengangkut kapal Filipina ngangkut gula dari India mendarat di Cilacap, wah nyebar dari situ langsung gitu. Belum lagi ada 2 pesawat India yang masuk, walaupun sudah dikarantina, tapi ternyata memang varian Delta ini punya kekhasan. Jadi bukan salah masyarakat, tetapi lagi-lagi salah pemimpin. Dan seorang pemimpin yang baik tidak pernah menyalahkan anak buah, tapi dia akan mengambil tanggung jawab itu sendiri. Karena itu, leaders dan calon leaders, everything rise and fall on leadership.